Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Aska Gupi. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Di kesempatan kali ini, kami akan menceritakan awal mula berdirinya Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan yang diawali oleh seorang putri Junjung Buih, Pangeran Suryanata di Kerajaan Negara Dipa. Kemudian Pangeran Suryansyah dan berakhir di Martapura yang salah satu rajanya adalah Sultan Adam. Sebelum lanjut videonya, kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Dikutip dari Hikayat Banjar dan Kota Ringin, bermula dari perjalanan seorang Empu Jatmika dari negeri Keling yang mendapat wasiat dari ayahnya yang bernama Mangkubumi untuk mencari tanah yang hawanya hangat dan berbau harum. Ayahnya menjelaskan bahwa tanah yang rasanya hangat dan berbau harum itu adalah tempat yang baik untuk berdiam. Tanah yang rasanya hangat dan berbau harum banyak memiliki berkah. Tanaman yang ditanam menjadi subur, penyakit tidak ada, para pedagang banyak yang datang, seteru tidak ada, dan sulit untuk menyerang. Kehidupan pun menjadi makmur. Keling itu sendiri adalah nama kerajaan Hindu-Buddha antara abad ke-6 sampai dengan 7 yang letaknya di Jawa Tengah, yang sekarang bernama Jepara dan Pekalongan. Nama raja yang terkenal adalah Ratu Sima. Dari Ratu Sima inilah nantinya akan lahir Kerajaan Mataram. Sepeninggal saudagar Mangkubumi, Empu Jatmika segera meninggalkan negeri Keling dan mencari tanah hangat dan berbau harum. Empu Jatmika mengajak bawahannya dan keluarganya. Bawahannya yang diajak oleh Empu Jatmika adalah Hulu Balang Arya Megatsari sebagai penganan kerja, Tumenggung Tatah Jiwa sebagai pengiwa kerja memerintah, Wiramatras sebagai pimpinan nahkoda dan juru perdagangan. Empu Jatmika juga mengajak bawahan Wiramatras seperti semua nahkoda kapal dan pilang. Empu Jatmika juga membawa keluarganya dan anak buahnya. Setelah semuanya berkumpul dan siap untuk berangkat, segeralah mereka berangkat dengan menaiki kapal dan pilang itu. Setelah beberapa hari berlayar, Empu Jatmika tidak menemukan tanah yang hangat dan berbau harum di pulau pertama yang disinggahinya. Kemudian Empu Jatmika sampai di pulau Hujung Tanah. Pada saat tengah hari, Empu Jatmika tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu ayahnya yang berpesan kepadanya agar menggali tanah di pulau Hujung Tanah ini pada waktu malam hari. Dalam mimpinya, ayahnya mengatakan bahwa di pulau Hujung Tanah ini akan dijumpai tanah hangat dan berbau harum. Empu Jatmika pada waktu tengah malam segera melaksanakan seperti pesan ayahnya pada saat mimpi di tengah hari. Waktu dini hari itu, angin pun teduh, ombak pun diam. Maka Empu Jatmika pun turun bersampan bersama 4 orang berpenakawan pergi ke hujung tanah itu. Maka ditabuklah dengan linggis, dalamnya sepencaluk, segenggam telapak tangan. Maka diambillah sekepal tanah itu. Rasanya hangat seperti kena sumap api, baunya harum seperti bau daun pudak. Setelah itu, hatinya Empu Jatmika sangat gembira. Setelah itu, kembalilah ia kepada perahunya itu. Hari pun sudah siang. Setelah itu, Empu Jatmika memerintahkan kepada bawahannya yang bernama Arya Megatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa untuk membangun negeri baru di hujung tanah sebagai lokasi ditemukannya tanah hangat dan berbau harum, seperti pesan saudagar Mangkubumi. Empu Jatmika juga memerintahkan bawahannya itu
untuk membuat candi dari batu yang mereka bawa langsung dari Keling. Candi itu dibuat di atas bekas galian tanah, tempat menemukan tanah hangat dan berbau harum. Dan setelah selesai membangun candi dan tempat tinggal, kemudian Empu Jatmika berkata, "Negeri ini kunamai negeri Dipa, maka aku menjadikan diriku raja, namaku Maharaja di Candi." Disinilah titik awal kerajaan Banjar dimulai, diawali oleh seorang putri Junjung Bui, Pangeran Suryanata, kemudian Pangeran Suryansyah, dan berakhir di Martapura yang salah satu rajanya adalah Sultan Adam. Jika dikutip dari tutur candi, di persinggahannya Empu Jatmika menemukan tanah hangat namun tidak berbau harum. Disinilah Empu Jatmika membangun negeri Candi Laras. Di Candi Laras, pengikut Empu Jatmika bertambah dan semua merasa tentram. Namun Empu Jatmika tidak merasakannya. Kemudian setelah mendapat petunjuk gaib bahwa letak tanah yang hangat dan berbau harum itu berada di negeri Kuripan, Empu Jatmika melanjutkan perjalanannya mencari tanah hangat dan berbau harum ke negeri Kuripan dan menghadap kepada Ratu Kuripan. Setelah mendapat izin dari Ratu Kuripan dan ditemukannya tanah hangat dan berbau harum itu, Empu Jatmika mendirikan negeri yang dinamainya Candi Agung. Jika berdasarkan temuan benda arkeolog, situs purbakala Candi Laras ini diperkirakan dibangun pada 1300 Masehi oleh Jimut Taohana, keturunan Dapunta Hyang dari Kerajaan Sriwijaya. Jimut Taohana inilah yang diperkirakan sebagai nenek moyang warga Tapin. Pada situs candi ini ditemukan potongan-potongan arca Batara Guru memegang cupu, lembunan dini, dan lingga. Di daerah aliran sungai Amas ditemukan pula sebuah arca Buddha di Pankara dan potongan batu yang bertuliskan aksara Palawa yang berkaitan dengan agama Buddha yang berbunyi Siddha. Selengkapnya seharusnya berbunyi Jaya Siddha Yatra, artinya perjalanan ziarah yang mendapat berkat. Kalimat tersebut mengingatkan pada baris ke-10 prasasti kedukan Bukit Peninggalan Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, Sriwijaya Jaya Siddha Yatra Subiksa. Kemiripan kalimat pada kedua prasasti mungkin menunjukkan adanya hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan Tapin. Kami menginformasikan, Anda yang memutuskan. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.